Pada episode sebelumnya, Takemichi sedang berusaha menyelamatkan Draken yang sedang sekarat. Tanpa diduga, saat itu dia didatangi oleh kelompok Gyomasa. Walau sebenarnya sangat ketakutan, namun Takemichi memutuskan untuk tidak lari lagi. Dengan berani, dia pun langsung menantang dan menghadapi Gyomasa 1 lawan 1. Dalam upayanya itu, dia bisa mengalahkan Gyomasa dan membuatnya pingsan di tempat. Kini mau tidak mau, dia pun harus berhadapan dengan rekan-rekan Gyomasa. Untungnya, saat itu Akun dan kawan-kawan datang tepat waktu untuk membantunya. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, inilah alur cerita dari Tokyo Revengers episode 11 dan 12. Dalam guyuran air hujan, walaupun babak belur, akhirnya Akun dan kawan-kawan bisa menahan laju serangan rekan-rekan Gyomasa. Saat itu terdengar sirine mobil polisi yang mulai mendekat. Geng Gyomasa terlihat ketakutan dan memilih untuk kabur meninggalkan TKP. Mereka bahkan meninggalkan Gyomasa yang tengah pingsan sendirian. Hina dan Emma pun langsung datang bersama dengan tenaga kesehatan yang menyiapkan tandu untuk menolong Draken menuju mobil ambulans. Di tempat lain, perkelahian antara Toman versus Mobius pun berakhir. Pertarungan antara Maiki dan Hanma nampak seimbang. Namun Hanma nampak babak belur, sementara Maiki masih normal. Dia bahkan nampak tidak kelelahan dan sehat-sehat saja. Hanma memuji Maiki karena memiliki stamina yang luar biasa walaupun fisiknya kecil. Hanma berkata bahwa ini merupakan awal dari sebuah bencana untuk Toman. Hanma juga menyampaikan bahwa Toman sedang diincar oleh geng kuat dari Kanto, yaitu Valhalla. Dia menyebutkan bahwa dirinya adalah wakil komandan pertama Valhalla. Sirine mobil polisi mulai terdengar dan mendekati TKP perkelahian ini. Di situ Maiki hanya diam saja, menatap Hanma yang bersiap pergi dengan dibonceng oleh rekannya. Takemichi menemani Draken dalam mobil ambulan menuju rumah sakit terdekat. Kondisi Draken sangat kritis, namun dia masih sempat-sempatnya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Takemichi yang sudah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, Draken kehilangan kesadarannya. Denyut jantungnya berhenti seketika. Hal ini membuat tim paramedis bertindak dan berupaya untuk menyelamatkannya. Saat itu Takemichi nampak sangat kebingungan. Sementara itu, Maiki nampak menggeber motornya menuju rumah sakit. Takemichi masih menemani Draken menuju ruang operasi. Semua teman-teman Takemichi terlihat datang, termasuk Hina dan Emma, untuk melihat keadaan Draken. Mitsuya dan Peihan pun menyusul. Mereka nampak sangat tegang mendengar keadaan Draken dari Takemichi. Maiki pun muncul dengan sangat tenang. Dia mengingatkan semuanya untuk tidak berteriak di dalam rumah sakit. Maiki yakin Draken pasti akan baik-baik saja, karena Draken adalah orang yang baik dan peduli. Dia tidak akan dengan mudah mati di sini. Dengan tersenyum, Maiki meminta semuanya tetap tenang dan mereka semua harus percaya Draken. Setelah menunggu lama, akhirnya dokter menemui semuanya dan menyampaikan bahwa operasi Draken berjalan dengan lancar. Draken bisa diselamatkan. Semuanya sangat bersyukur mendengar berita baik ini, terutama Takemichi. Dia sangat kegirangan dan berteriak paling kencang. Dini hari itu, Takemichi menyadari bahwa saat ini sudah memasuki tanggal 4 Agustus. Itu artinya, misi penyelamatan Draken dari insiden berdarah kemarin telah selesai dengan baik. Takemichi begitu bersyukur bisa melewati hari yang berat ini. Saat itu semua anggota Toman terdengar bersorak bahagia karena Draken baik-baik saja. Namun Takemichi tidak melihat Maiki dimanapun. Dia pun berusaha mencari keberadaan Maiki.
Ternyata Maiki sedang menyendiri di belakang bangunan rumah sakit ini. Maiki sangat tidak menyangka kalau Draken masih hidup. Hal ini membuatnya menangis sangat bahagia. Takemichi pun sadar bahwa Draken adalah sosok yang sangat berharga bagi Maiki. Seminggu pun berlalu. Takemichi terlihat tengah menjenguk Draken di rumah sakit. Draken memberikan sebuah baju geng Toman untuk Takemichi. Baju tersebut adalah baju Maiki saat pertama kali mendirikan Toman. Takemichi merupakan orang yang sangat beruntung karena dihargai oleh Maiki. Draken pun sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Takemichi karena telah menyelamatkan dirinya dan Toman. Setelah itu, Takemichi pergi ke lantai atas rumah sakit ini untuk menemui Maiki. Nampaknya Maiki menaruh kecurigaan pada Takemichi. Dia hanya heran melihat Takemichi yang seolah-olah tahu segala hal yang terjadi pada tanggal 3 Agustus lalu. Tapi ternyata Maiki hanya bercanda. Takemichi sebenarnya agak kaget atas dugaan Maiki tersebut. Maiki pun menjabat tangan Takemichi dan mengucapkan terima kasih karena sudah menolong Draken. Sore itu, Takemichi pergi ke apartemen Hina untuk bertemu dengan Naoto. Dia ingin berpamitan pergi untuk kembali ke time lainnya. Takemichi memberikan Hina sebuah kalung semanggi berdaun 4 yang artinya adalah kebaikan cinta dan kepedulian. Takemichi ingin Hina selalu hidup bahagia. Setelah itu Naoto muncul. Takemichi pun langsung mengajaknya untuk bersalaman. Takemichi pun akhirnya kembali ke masa depan. Dia pun tersadar di toko tempatnya bekerja dulu. Dia agak kebingungan saat tidak menemukan nomor kontak Naoto di HP-nya. Tapi dia sadar bahwa di tangan kirinya terdapat bekas tusukan pisau milik Kiyomasa di masa lalu. Hal ini membuatnya berpikir bahwa ini bukanlah mimpi dan masa depan pun telah berubah. Setelah itu, Takemichi mendapatkan notifikasi pesan untuk datang ke sebuah barbershop. Ternyata di sana dia menemui Akun yang nampak sedang sehat-sehat dan baik-baik saja. Bulan depan, Akun akan melakukan kegiatan hairstylist sendiri dan Takemichi akan menjadi pelanggan pertamanya. Takemichi begitu bahagia mendengarnya. Sesaat kemudian, Takemichi mendapatkan panggilan tidak dikenal yang ternyata adalah Naoto. Naoto sangat senang dengan kembalinya Takemichi. Dia pun mengajak Takemichi untuk menemui kakaknya. Takemichi nampak sangat kaget karena mendengar Hina masih hidup. Di dalam mobil, Takemichi mengingat ketika dulu dirinya melihat TV dan mengetahui fakta bahwa Hina telah meninggal dunia. Namun saat ini dia bisa bertemu dengan Hina secara langsung. Naoto sangat terkejut karena Takemichi bisa merubah masa depan. Padahal sebelumnya dia menganggap Takemichi adalah orang yang lemah. Akhirnya, mereka berdua telah sampai di kediaman Hinata. Banyak yang telah berubah setelah 12 tahun berlalu. Hina sendiri saat ini telah dewasa dan menjadi seorang guru sekolah dasar. Hal ini membuat Takemichi mengingat masa lalunya saat diputuskan oleh Hinata. Dia menjadi agak minder dan tidak mengharapkan apa-apa dari Hina saat ini. Dia pun tertunduk lesu dan berpamitan pada Naoto untuk pulang. Takemichi berpikir bahwa dirinya hanyalah lelaki 26 tahun yang gagal dan terus menjadi seorang buruh paruh waktu. Namun ketika Takemichi akan keluar, tiba-tiba secara tidak sengaja dia malah bertabrakan dengan Hinata. Dia pun menjadi kaget sekaligus sedih karena mengingat semua kenangan tentang Hina. Singkat cerita, Naoto mengajak Takemichi dan Hina untuk jalan-jalan keluar. Tapi di tengah jalan, Naoto dihubungi oleh teman kerjanya sehingga dengan terpaksa harus meninggalkan Takemichi dan Hina saat itu juga. Akhirnya Hina terpaksa membawa mobil Naoto dan pergi ke suatu tempat. Mereka berdua berjalan dan bernostalgia di tempat tersebut. Ternyata tanpa diduga, Hina telah diputuskan oleh Takemichi. Sambil meneteskan air mata, Hina bertanya, mengapa orang yang dicintainya pergi meninggalkannya sendiri hingga sekarang. Saat itu Takemichi pun tidak mengerti maksud Hina. Faktanya, ternyata dulu Takemichi sendirilah yang meninggalkan Hina sendiri selama 12 tahun. Hina nampak masih menggunakan kalung clover pemberian Takemichi 12 tahun yang lalu. Dengan kebingungan, Takemichi meminta Hina untuk masuk ke dalam mobil terlebih dahulu.
Sementara itu dia berpamitan untuk pergi ke toilet. Takemichi sadar ternyata yang mencampakkan Hina adalah dia sendiri. Dia pun berencana untuk meminta maaf dan mengajak Hina untuk berkencan. Setelah keluar dari toilet, Takemichi bertemu dengan sosok lelaki yang aneh. Lelaki ini kaget dan ngomong gak jelas mengapa Takemichi tidak ada di dalam mobil, padahal dia ingin membunuh keduanya sekaligus. Ketika Takemichi sadar bahwa pria ini adalah Hanma Suji, dia pun langsung berlari ke parkiran di mana Hina sedang menunggunya. Namun sayang, Takemichi terlambat. Hina yang saat itu sedang berada di dalam mobil langsung ditabrak oleh sebuah mobil jeep hingga membuatnya terjebak tidak berdaya. Takemichi yang melihat hal ini menjadi histeris dan berlari untuk segera menyelamatkan Hina. Namun hal yang lebih parahnya lagi, ternyata yang menabrakkan mobil jeep ini adalah Akun, teman baiknya sendiri. Takemichi bertanya, mengapa Akun begitu tega melakukan hal ini? Ternyata Akun saat ini telah menjadi anak buah Kisaki Teta. Akun terpaksa melakukan hal ini karena sangat takut pada Kisaki. Semua orang di Touman sangat takut akan sosok Kisaki. Hal ini mengingatkan Takemichi pada kenangan saat Akun akan bunuh diri di sebuah gedung tinggi. Akun berpesan pada Takemichi supaya dia bisa menyelamatkan semuanya. Saat itu mobil Akun mengalami konsleting dan meledak hebat hingga membuat Takemichi terhempas. Api sudah berkobar kemana-mana. Takemichi berlari ke mobil Hina dan mencoba membuka pintu mobilnya dengan paksa. Sayangnya, Hina sudah tidak bisa bergerak karena tubuh dan kakinya terkencet di dalam mobil. Dia bahkan sudah tidak bisa merasakan gerakan kakinya sendiri. Takemichi benar-benar sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Hina sudah sangat pasrah dengan kondisinya saat ini. Sambil memeluk Hina, Takemichi mengungkapkan, mau di masa depan, di masa lalu, dan selamanya dia akan selalu mencintai Hina apapun yang terjadi. Hina menjadi begitu sangat bahagia mendengar ucapan Takemichi. Mobil Hina pun langsung meledak sesaat dirinya mendorong Takemichi keluar. Takemichi pun kembali terhempas ketika mobil Hina meledak hebat. Dia sangat marah, histeris dan menangis sejadi-jadinya. Dia berteriak dan berjanji akan menyelamatkan Hina bagaimanapun caranya. Mau gagal sampai berapa kali pun, dia akan terus mengulanginya hingga bisa menyelamatkan Hina di masa depan. Saat itu juga Takemichi bersumpah akan menjadi petinggi Tokyo Manji. Keesokan paginya, Takemichi terlihat sedang datang ke rumah duka keluarga Tachibana. Sambil mengingat berbagai kenangan terakhirnya dengan Hina, dia melangkahkan kakinya menuju tempat upacara dan berdoa untuk Hina. Melihat Takemichi yang sangat bersedih, membuat Naoto tidak kuasa menahan tangisnya. Dia benar-benar sangat kehilangan kakaknya. Takemichi pun datang dan mencoba untuk menenangkan Naoto. Ibu Hina menghampiri Takemichi di sebuah pinggiran kolam ikan. Sang ibu memberikan barang berharga milik Hina, yaitu kalung semanggi berdaun empat yang dulunya diberikan oleh Takemichi. Hal ini membuat Takemichi bersedih dan kembali menitikkan air matanya. Siang itu di luar rumah duka, Naoto menyampaikan pada Takemichi bahwa saat ini dirinya tengah menyelidiki latar belakang Akun. Ternyata Akun di masa ini telah menikah dan memiliki seorang anak. Namun sayangnya, keluarganya hingga saat ini masih dikabarkan menghilang tanpa jejak. Kemungkinan keluarganya tersebut sedang disandra, dan inilah yang menjadi dasar Akun terpaksa melakukan aksi pembunuhan pada Takemichi dan Hina. Naoto benar-benar sangat kecewa dan kesal karena selama ini dia dan Takemichi tidak bisa mengubah masa depan. Takemichi menyampaikan bahwa untuk mencari dalang dari semua kejadian ini, maka mereka berdua harus berusaha lagi untuk mencari dan memperbaiki sumber masalah utamanya. Untuk itulah, Takemichi akan mengalahkan Touman. Dan untuk mewujudkan hal ini, dia harus menjadi pimpinan Touman di masa lalu. Naoto menganggap hal ini mustahil untuk dilakukan.
Dia menganggap Takemichi hanya bercanda, tapi Takemichi sangat serius akan hal ini. Dia akan melakukan hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan apabila hal itu menyangkut keselamatan Hinata. Walaupun ide Takemichi benar-benar gila dan tidak masuk akal, Naoto sangat berterima kasih padanya. Dia tidak bisa terus depresi dan hanyut dalam kesedihan seperti ini. Untuk memaksimalkan penyelidikan dan upayanya menyelamatkan Hina, Takemichi dan Naoto berencana untuk mencari informasi tentang Draken. Singkat cerita, Naoto dan Takemichi mengunjungi Draken yang ternyata telah berada di pusat penjara kota Tokyo. Dalam penyelidikannya, Naoto menemukan informasi bahwa Draken saat ini bukanlah bagian dari Tokyo Manji. Bahkan dia saat ini tengah menanti hukuman mati di penjara ini. Ketika Takemichi dan Naoto menemui Draken di ruang jenguk penjara, Draken terlihat sedang baik-baik saja. Takemichi nampak sangat bersedih menemui Draken. Dia menanyakan mengapa Draken bisa berakhir di penjara hingga menjalani hukuman mati seperti ini. Draken menyampaikan bahwa dia tidak menyesali hal yang telah dilakukannya. Namun dia sangat sedih melihat Toman yang sudah hancur. Dia mengingat tentang kenangan lama bersama geng Toman di masa lalu. Toman adalah segalanya bagi Draken. Di mata Takemichi, Draken tetaplah Draken yang dia kenal. Draken tidak pernah berubah dari masa lalu hingga saat ini. Suasana menjadi tegang ketika Draken menyampaikan ingin melakukan satu hal penting, yaitu membunuh Kisaki Teta. Tapi waktu kunjungan telah selesai saat Takemichi ingin menanyakan hal mendetail tentang Kisaki. Draken meminta Takemichi untuk segera keluar dari Tokyo karena dia tahu bahwa Takemichi saat ini sedang diincar oleh Kisaki. Kisaki sangat terobsesi pada Maiki. Parahnya, dia ingin merenggut semua nyawa orang yang disayangi oleh Maiki. Setelah itu, Takemichi dan Naoto kembali ke apartemen. Mereka mulai berdiskusi tentang banyak hal yang berkaitan dengan Kisaki Teta. Di masa sekarang ini, Kisaki adalah orang yang sangat berpengaruh dengan menjabat sebagai komandan pelaksana di Toman. Naoto menjadi geram saat menyadari bahwa Kisaki adalah dalang di balik tewasnya Hina. Hingga saat ini, polisi masih sibuk untuk mencari dan melakukan penyelidikan. Sayangnya pihak polisi ini masih belum menemukan cukup bukti untuk menangkap Kisaki. Takemichi menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk mengalahkan Kisaki, yaitu dengan menjadi ketua Toman di masa lalu. Walaupun Naoto menyebut ide Takemichi adalah hal yang edan, tapi dia menyetujuinya. Dia pun percaya bahwa Takemichi bisa melakukan hal ini. Mereka berdua pun bersalaman hingga membawa Takemichi kembali ke masa lalu. Ketika tersadar, Takemichi telah berada di pemandian air hangat bersama Maiki dan Draken. Setelah mandi dan keluar dari pemandian ini, mereka disambut oleh 3 orang kapten divisi Toman. Maiki mengajak Takemichi untuk mengikuti seremoni penyambutan kapten divisi 3 yang baru sebagai pengganti dari Pachin. Di sebuah kuil, Draken berteriak dan menyampaikan tentang kegiatan upacara pengangkatan kapten baru di divisi 3. Banyak anggota geng yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang ditunjuk untuk menjadi kapten baru pada divisi 3 ini. Setelah itu Maiki berteriak agar kapten baru maju ke depan. Sosok wajah baru ini pun maju dan duduk membelakangi Maiki. Hal ini membuat seluruh anggota Toman naik darah dan tidak terima karena jelas-jelas dia meremehkan Maiki. Saat itu diumumkan bahwa sosok ini bernama Kisaki Teta, kapten divisi 3 yang baru. Mendengar fakta ini, membuat Takemichi langsung kaget dan sangat syok. Kisaki Teta, orang yang menjadi sumber bencana di masa depan, tiba-tiba muncul tepat di depan matanya. Banyak anggota yang menyatakan tidak terima keputusan ini karena Kisaki sebenarnya adalah bagian dari Mobius yang notabene adalah musuh Toman. Mendengar semua ocehan ini, membuat Draken menjadi marah. Dia berteriak dan meminta anggota yang tidak terima dengan keputusan Maiki ini supaya untuk maju ke depan. Setelah itu Maiki menyampaikan bahwa Toman dalam waktu dekat akan melawan Valhalla yang merupakan geng besar dari Kanto.
Dengan bergabungnya Mobius, diharapkan Toman bisa mengalahkan Valhalla. Toman membutuhkan kekuatan Kisaki untuk menghancurkan Valhalla. Maiki pun memutuskan untuk mengangkat Kisaki sebagai kapten divisi 3 Toman dan menutup seremonial ini. Takemichi sangat kesal dan tidak terima karena Kisaki adalah orang yang membunuh Hina dan Akun. Kisaki juga membuat Draken masuk ke dalam penjara. Saat Kisaki akan meninggalkan tempatnya, Takemichi yang dipenuhi amarah langsung berlari dan memukul Kisaki. Draken nampak marah melihat tindakan Takemichi. Dia menegaskan kalau Takemichi bukanlah anggota Toman. Dia hanyalah teman Maiki yang tidak berhak untuk merusak acara ini. Kapten lain pun juga terlihat sangat kesal karena seolah-olah Takemichi telah mengotori wajah Maiki di upacara tersebut. Setelah itu datanglah Baji yang merupakan kapten Toman pada divisi 1. Tanpa banyak omong, dia langsung mengajar Takemichi hingga berdarah-darah. Untungnya Mitsuya segera menghentikannya. Sebenarnya Baji tidak diperbolehkan muncul dan mengikuti kegiatan ini karena sesuatu hal. Baji pun berteriak pada Maiki dan menyatakan dirinya detik ini telah keluar dari Toman. Dia akan bergabung dengan Valhalla dan resmi menjadi musuh Toman ke depannya. Melihat hal ini membuat Kisaki sangat senang karena Toman sudah mulai terpecah belah dan hancur berantakan. Kisaki pun langsung mengajar Takemichi hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Ketika sadar dari pingsannya, Takemichi telah ditunggu oleh Maiki. Maiki bertanya-tanya mengapa Takemichi sangat membenci Kisaki. Maiki menceritakan bahwa dulunya dia mempunyai sahabat dekat, yaitu tetangga sebelah rumahnya. Dia selalu berkelahi dengan sahabatnya ini yang sebenarnya hanya ingin untuk menunjukkan siapa yang paling kuat di antara mereka berdua. Sahabatnya ini adalah Baji Keisuke. Sikapnya memang susah diatur dan suka membuat onar. Namun seburuk apapun sifat dan tabiatnya, dia adalah orang yang ikut andil dalam mendirikan geng Toman ini. Ketika masuk bangku SMP, Toman telah didirikan oleh Draken, Mitsuya, Pachin, Baji, dan tentunya Maiki sendiri. Pada intinya, Maiki meminta Takemichi untuk bisa membawa Baji kembali pada Toman. Takemichi pun menyetujui dan akan menuruti semua keinginan Maiki. Namun Takemichi juga mengajukan permintaan pada Maiki. Apabila dia berhasil membawa Baji kembali, maka Kisaki Teta akan dikeluarkan dari Toman. Takemichi mengungkapkan bahwa Kisaki adalah orang yang sangat berbahaya. Maiki pun menyetujui permintaan Takemichi. Sebelum pertarungan melawan Valhalla dimulai, Takemichi harus segera membawa Baji kembali. Apabila Takemichi gagal menepati janjinya ini, maka Maiki akan membunuhnya. Tentunya hal ini membuat Takemichi sangat kaget dan ketakutan. Maiki pun memanggil Mitsuya yang sedari tadi menguping pembicaraan penting ini. Dengan tersenyum, Maiki meminta Takemichi untuk bergabung dengan Mitsuya pada divisi 2. Malam ini Takemichi secara resmi telah menjadi bagian dari Toman. Setelah Maiki dan Mitsuya pergi, Takemichi menemukan sebuah jimat yang di dalamnya terdapat foto pendiri geng Toman. Di foto itu dia menemukan bocah tidak dikenal dengan tato di lehernya. Bocah ini nampak begitu dekat dengan Baji. Di sisi lain, Baji sedang menemui Kazutora, yang tidak lain adalah bocah bertato pada foto yang ditemukan oleh Takemichi. Pagi itu, muncul seorang lelaki dengan potongan rambut gondrong dan bertato macan di lehernya bersama dengan dua orang temannya yang sedang menggunakan pegangan kayu menuju SMP Mizo, yaitu sekolahnya Takemichi. Di dalam kelas, Takemichi masih kepikiran untuk membawa Baji kembali ke Toman. Maiki akan membunuhnya bila dia gagal melakukan hal ini. Akun bersama dengan yang lainnya datang ke kelas Takemichi untuk mengucapkan selamat atas masuknya dia menjadi anggota Toman. Takemichi pun menceritakan masalah yang dialaminya. Dia sendiri bingung apa yang telah terjadi pada internal Toman
serta perbedaan kekuatan antara Toman dan Valhalla. Dengan semua pengetahuannya, Yamagasi pun menjelaskan berbagai informasi secara mendetail mengenai Toman dan Valhalla pada Takemichi. Toman memiliki 5 divisi, yang mana pada setiap divisi diisi oleh 20 orang anggota. Jadi Toman memiliki 100 anggota. Dengan dipenjaranya Pachin sebagai Kapten Divisi 3, maka Kisaki Teta masuk dan mengisi kekosongan itu dengan anggota sebanyak 150 orang. Dengan bergabungnya Kisaki, maka Toman menjadi semakin kuat. Sementara itu, Valhalla sebagai musuh besar Toman memiliki 300 orang anggota. Hingga saat ini, ketua Valhalla masih tidak diketahui secara pasti dan digambarkan sebagai sosok tanpa wajah. Hal inilah yang membuat Valhalla disebut sebagai malaikat tanpa kepala. Disinilah diketahui fakta bahwa yang menyatukan mantan anggota Mobius dan fraksi anti-Toman adalah orang nomor 3 di Valhalla, yaitu Hanemiya Kazutora. Saat itu lelaki bertato macan tadi memasuki kelas dan mencari Takemichi, tapi dia dihadang oleh Makoto. Makoto terlihat kesal karena lelaki ini nampak sombong dan tidak pernah terlihat di SMP ini. Melihat tato macan di lehernya, Yamagasi langsung kaget dan sadar. Dia segera menghentikan tindakan bodoh Makoto dan menjelaskan bahwa dia adalah Hanemiya Kazutora, orang nomor 3 di Valhalla. Ketika telah menemukan Takemichi, Kazutora langsung memeluknya. Dia sangat bangga karena adik kelasnya telah bergabung dengan Toman. Setelah itu, Kazutora langsung mengajak Takemichi untuk pergi ke markas Valhalla. Sesungguhnya Takemichi sangat kebingungan dan takut karena dia diajak ke sarang musuh. Tapi dia menguatkan dirinya. Dengan ini, dia pasti bisa lebih mudah untuk menemui Baji. Di dunia ini, tidak ada istilah yang namanya kebetulan. Ini adalah waktu yang tepat bagi Takemichi untuk membawa Baji kembali sehingga Maiki bisa mengeluarkan Kisaki dari Toman. Hal ini pastinya akan membuat potensi untuk menyelamatkan Hinata di masa depan lebih terbuka. Mereka pun akhirnya sampai di gedung arena Dingdong yang terbengkalai. Namun di dalam gedung ini adalah markas dari Valhalla yang sebenarnya. Di sini Takemichi menjadi bingung karena melihat Baji yang sedang menghajar seseorang. Kazutora menyampaikan bahwa Baji sedang menghajar wakilnya sendiri di divisi 1 Toman. Padahal wakilnya ini adalah orang kepercayaan dan selalu bersamanya. Baji sedang melakukan penyangkalan sebelum masuk ke Valhalla. Sepertinya Valhalla sedang melakukan ujian pada Baji atas keseriusannya untuk bergabung dengan Valhalla. Ketika Baji telah puas menghajar wakilnya hingga babak belur dan tidak sadarkan diri, dia meminta Hanma untuk memastikan dirinya bisa diterima di Valhalla. Saat itu Kazutora mengungkapkan jati diri sebenarnya Takemichi yang merupakan anggota baru Toman. Hal ini membuat Takemichi sangat kaget, apalagi semua member Valhalla meminta supaya dia dibunuh saja. Hanma meminta Takemichi untuk bicara jujur sebagai saksi karena dia masih tidak percaya pada Baji. Takemichi pun menyampaikan bahwa Baji memang berkata akan meninggalkan Toman dan bergabung dengan Valhalla serta menjadikan Toman sebagai musuhnya. Kazutora pun memastikan bahwa Baji memang tidak berbohong dan dengan bergabungnya Baji, maka akan sangat berguna untuk melawan Toman. Kazutora juga menyampaikan pada Baji bahwa Valhalla akan menghancurkan Toman dan membunuh Maiki. Dengan sadar, Baji akan memberikan semua kekuatannya pada Valhalla. Hanma pun memutuskan untuk menerima Baji sebagai bagian dari Valhalla. Di sini Takemichi sadar, dia tidak bisa untuk saat ini membawa Baji kembali pada Toman. Dengan penasaran dia bertanya pada Baji, mengapa dia mengkhianati Toman, padahal dia adalah salah satu pendirinya. Baji mengungkapkan bahwa Kazutora juga adalah pendiri Toman. Takemichi pun tersadar bahwa bocah tidak dikenal di foto temuannya adalah Kazutora. Baji menceritakan kembali kisahnya saat musim panas tahun 2003
yang mana saat itu dia masih bocah berumur 12 tahun. Di dalam sebuah kafe, semua para pendiri Toman nampak sangat senang karena telah mendapatkan jaket baru dari geng ini. Mereka pun menghajar seorang bocah untuk sekedar memfoto penampilan baru mereka mengenakan jaket tersebut di pusat kota Tokyo. Saat itu mereka semua tidak sadar akan insiden buruk yang terjadi setelahnya. Suatu ketika, para bocah Toman ini terlihat sedang kebut-kebutan menggeber motornya di jalanan. Namun mereka tidak bisa benar-benar ngebut karena Maiki memakai motor matic yang sangat lambat. Tentu saja hal ini mengurangi keseruan kebut-kebutan ini. Jadi mau tidak mau, mereka semua berhenti hanya sekedar menunggu Maiki. Maiki pun diprotes teman-temannya agar mengganti motornya saja. Sebagai seorang pimpinan Toman, dia tidak pantas mengenakan matic. Tidak lama kemudian, muncul geng motor berjaket ungu yang kebetulan sedang melintas. Mereka mengejek Maiki yang menggunakan motor matic. Di zaman modern begini, masa iya geng motor pakai motor matic? Salah seorang preman ini pun turun dengan membawa tongkat bisbol dan berencana untuk menghancurkan motor matic Maiki. Namun dengan tatapan yang tajam, Maiki memperingatkannya supaya tidak mendekat. Apabila ujung jarinya sampai menyentuh motornya, maka Maiki akan membunuhnya. Untungnya para preman ini memutuskan untuk pergi. Tapi mereka juga memperingatkan supaya Maiki dan yang lainnya tidak terlihat lagi di jalanan. Apabila terlihat, maka mereka akan menghancurkan dan membakar semua motor milik Toman. Saat mereka kembali melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba motor Maiki mogok karena kehabisan bensin. Maiki yang tidak mau disalahkan, meminta semua temannya untuk melakukan home pimpa dan yang kalah harus membelikan bensin motornya. Nasib sial menimpa Baji. Dia pun harus mendorong motor matic ini untuk mencari SPBU dan mengisi bensinnya. Baji benar-benar kesal dan capek karena setelah menuntun cukup jauh, dia masih tidak menemukan SPBU satupun. Tanpa diduga, dia malah bertemu dengan geng motor preman berbaju ungu. Geng ini langsung menghajar Baji karena tadi sudah memperingatkan supaya Toman menghilang dari jalanan. Walaupun sudah melakukan perlawanan, tapi Baji tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun tetap menjadi bulan-bulanan. Ketika motor matic Maiki akan dihancurkan, Baji dengan segera melindungi motor ini dengan punggungnya. Dia kembali mengingatkan agar para preman ini tidak menyentuh motor ini atau mereka akan menerima akibatnya. Di sisi lain, Maiki datang mencari Baji karena celana pendeknya ketinggalan di bagasi motornya. Saat dia mendekati motornya, dia malah menendang motornya begitu saja. Hal ini sontak membuat para preman dan Baji sendiri kaget bukan main. Maiki dengan cepat menendang kepala seorang preman hingga membuatnya bergulung-gulung dan pingsan. Dia nampak marah karena Baji telah disakiti. Sesungguhnya dia lebih memikirkan keselamatan Baji daripada motornya sendiri. Saat itu Maiki memutuskan untuk membantai para preman ini sekaligus. Baji benar-benar sangat kagum dengan sosok Maiki yang kuat dan pemberani ini. Di suatu malam, tepatnya pada tanggal 13 Agustus tahun 2003, Baji dan Kazutora sedang berboncengan di jalanan. Dikarenakan besok Maiki ulang tahun, maka Kazutora memiliki ide untuk memberikan sebuah hadiah spesial berupa motor CB250T. Baji yang kebingungan hanya bisa mengikuti Kazutora saja. Mereka berdua mendatangi sebuah dealer motor dan melihat motor CB250T yang nampak gagah di depan etalase toko ini. Kazutora memiliki ide untuk mencuri motor ini. Baji pun sangat kaget mendengar ide gila Kazutora. Dengan banyak pertimbangan dan keraguan, akhirnya dia menyetujui rencana Kazutora. Ketika sudah larut malam, mereka mulai melancarkan aksinya dengan membobol toko ini lewat pintu belakang. Baji masih ketakutan dan tidak yakin dengan apa yang dia lakukan saat ini.
Namun ketika Baji melihat CB250T ini dari dekat, dia sangat kagum. Baji bisa membayangkan Mikey mengendarai motor ini. Dia pasti akan terlihat sangat keren sekali. Mereka berdua langsung memotong rantai yang ada di ban motor ini. Sayangnya, ada seorang lelaki yang muncul dan memergoki Baji. Baji nampak begitu bingung, tegang dan ketakutan. Lelaki ini nampak marah, dan yang lebih parahnya lagi, dia mengenali wajah Baji. Baji pun menyadari bahwa itu adalah Shinichiro. Ternyata Shinichiro adalah pemilik dealer motor ini. Kazutora yang menyadari Baji sedang tertangkap basah, langsung berlari dan memukul kepala Shinichiro dari belakang dengan menggunakan pemotong rantai. Baji pun tidak sempat untuk menghentikan tindakan brutal Kazutora. Dengan ketakutan, Baji langsung berlari mendekati Shinichiro. Dengan menangis, dia menjelaskan pada Kazutora bahwa Shinichiro adalah kakak kandung dari Mikey. Kazutora yang tadinya terlihat tenang, menjadi kaget dan sangat syok. Dia yang melakukan segalanya untuk Mikey, sungguh tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Kondisi Shinichiro terlihat begitu parah, darah terus mengalir dari kepalanya. Ketika Baji mencoba menolong Shinichiro dengan menelepon rumah sakit, tanpa diduga, polisi telah datang mendekat. Baji pun mengajak Kazutora untuk segera kabur dari dealer ini. Sayangnya, Kazutora masih sangat syok. Dia terus bicara sendiri dan menjatuhkan semua kesalahan pada Mikey. Untuk itulah, dia memutuskan untuk membunuh Mikey saja. Baji benar-benar kaget melihat Kazutora berbicara seperti itu. Mereka berdua pun ditangkap oleh polisi. Ketika akan dimasukkan ke dalam mobil polisi, Mikey memanggil Baji dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Baji benar-benar tidak kuasa menahan air matanya di depan Mikey. Dengan menangis dan penuh rasa penyesalan, dia meminta maaf pada Mikey. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari Tokyo Revengers episode 15 dan 16. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi perbaikan channel ini ke depannya. Bantu kami untuk terus meningkatkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Kalau ada penyampaian kami yang kurang tepat, kami mohon maaf. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.